Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam semangat juang dari prajurit Sriwijaya. Halo sahabat podcast, selamat datang di Sriwijaya Podcast, ruang inspirasi yang menghadirkan kisah-kisah hebat dari para prajurit dan insan berprestasi di jajaran Kodam 2 Sriwijaya. Di episode kali ini, saya Sertu Koat Intan Indah Lestari dan rekan saya Serda Koat Arda Patricia, kita akan mengupas peran Polisi Militer Daerah Militer 2 Sriwijaya dalam menjaga disiplin, hukum, dan integritas dengan tema integritas tanpa kompromi. Integritas sering kita dengar sebagai sebuah nilai, namun dalam prakteknya, integritas adalah pilihan yang justru paling berat saat tidak ada yang melihat. Dalam penegakan hukum, terlebih di lingkungan militer, integritas bukan hanya soal benar atau salah, tetapi tentang keberanian untuk tetap tegak lurus pada aturan tanpa kompromi. Untuk itu telah hadir bersama kita dan Pomdam 2 Sriwijaya yang akan membahas bagaimana nilai itu dijalankan secara nyata oleh para Baret Biru, khususnya di lingkungan Pomdam 2 Sriwijaya. Selamat datang, mohon izin Komandan. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, Komandan, tak kenal maka tak sayang. Mohon izin Komandan bisa perkenalan singkat Komandan kepada sahabat Sriwijaya Podcast agar lebih mengenal dan Pomdam 2 Sriwijaya. Terima kasih, saya panggil Ayu-Ayu ya, Siap, Komandan. lebih cair, Siap, ya, Komandan. lebih asik kita berbincang-bincang. Siap. Saya ulang kembali, memang pepatah itu betul. Kalau kita tidak kenal maka tidak sayang. Siap, betul Komandan. Saya tentunya hari ini sebagai narasumber sudah seharusnya memperkenalkan diri secara singkat. Boleh panjang atau singkat? Siap, boleh semua Komandan. Baik, saya nanti juga bisa menginspirasi Siap. bagaimana perjalanan hidup saya. Nama saya Doni Triwindiarto, kemudian pangkat saya Kolonel CPN. Saya lulusan Akademi Militer tahun 1998. Status saya kedua, saya dikaruniai satu istri, alhamdulillah. Jangan sampai dua. Siap, Dua Komandan. adalah pelanggaran pidana bagi prajurit. Jadi istri saya Rizky Winadi Happy, kebetulan adalah adik kelas SMA saya di SMA 2 Ngawi. Kemudian saya dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa 2 putra, jadi tidak putri. Jadi Ayu-Ayu ini bisa berkesempatan jadi menantu saya ini Pak. Siap, Komandan. Jadi putra saya dua, yang pertama Attaraya Satria Razak yang sekarang sudah menjadi Letnan 2 Infanteri, yang kebetulan Tuhan menggariskan dan mentakdirkan bergabung di pasukan khusus. Jadi anak saya yang kedua itu Alam Tarana Rendra Sidik yang saat ini mengikuti pendidikan di Akademi Militer tingkat 3 dan tingkat akhir berpangkat Sersan Mayor Taruna. Mohon doanya, insya Allah sebentar lagi bulan Juli akan dilantik menjadi Letnan 2 Cavalry. Amin. Kemudian saya lahir di kota kecil di Kabupaten Ngawi. Kalau anak-anak saya bilang saya ini wong deso. Jadi kalau bilang Pak Ewong Deso, Pak Ewong Deso, selalu begitu, dan itu kebanggaan buat saya. Bahkan anak-anak saya selalu ngeledek, Pak itu Wong Deso. Kenapa nak? Naik pesawat aja hanya take off, nggak pernah landing. Loh kok kenapa bisa begitu? Jadi perlu sahabat podcast Sriwijaya ketahui bahwa karena saya orang kampung, saya tidak pernah naik pesawat. Saya naik pesawatnya adalah saat saya pendidikan terjun. Jadi pendidikan terjun itu hanya merasakan take off, masuk pesawat take off, begitu di udara itu pintu dibuka, terjun siap lompat, disitulah saya ditendang terjun. Jadi saya tidak pernah merasakan bagaimana rasanya landing di bandara udara. Makanya anak saya bilang Pak Ewong Deso. Kemudian orang tua saya guru, alhamdulillah. Saya masih ada, tapi bapak saya sudah almarhum. Kemudian pengalaman tugas, tentu saja saya sudah berdinas selama 26 tahun. Dan sebagian besar, kurang lebih 13 tahun saya
berdinas di pasukan pengamanan Presiden. Saat ini saya menjabat Danpomdam 2. Sebelum Danpomdam 2 Sriwijaya saya berdinas di Puspoma. Kemudian sebelum di Puspomat tarik ulur saya berdinas di paling barat NKRI, yaitu di Aceh sebagai Danpomdam juga di sana. Siap. Kemudian sebelum Danpomdam di Aceh saya berdinas di Pas Pampres. Saya berdinas banyak sekali di Pas Pampres, dari mulai komandan unit pengawal pribadi, kemudian komandan tim pengawal pribadi Wakil Presiden, Pabandia Lead di Sintel, kemudian saya pernah jadi komandan detasemen pengawal pribadi Wakil Presiden, kemudian jabatan tertinggi saya di Pas Pampres sebagai Wasintel. Kemudian saya mengawali karir di Batalion Polisi Militer, dari komandan peleton sampai dengan komandan kombi. Saya kira banyak pengalaman tugas itu untuk membekali penugasan saya sekarang. Untuk tugas di dalam negeri maupun di luar negeri tentu saya sudah banyak, baik di seluruh Indonesia saat melaksanakan pengamanan dan pengawalan Presiden. Di luar negeri juga begitu, saya pernah mengikuti Satgas Intel, BIN, kemudian saya juga sering melaksanakan pengamanan dan pengawalan fisik langsung jarak dekat terhadap VVIP, baik itu di Asia maupun di Eropa. Siap, Komandan. Berarti Arda, komandan ini sangat menginspirasi ya, Arda. Siap. Dari Inspirasi mulai sekali, Bang. anaknya, dari masa dinas Masa dinas komandan. Siap, mohon izin Komandan, apa pengalaman Komandan yang paling berkesan selama bertugas di wilayah Kodam 2 Sriwijaya ini, Komandan? Oke, kalau dibilang berkesan sebenarnya banyak yang berkesan, tapi yang paling berkesan yaitu ketika saya baru seminggu menjabat di sini, saya langsung mendapatkan tantangan tugas yang berat, yaitu kasus sambung ayam. Kasus sambung ayam ini tentu saja merupakan kasus nasional yang menjadi atensi daripada pimpinan Angkatan Darat maupun masyarakat. Saya sebagai Danpomdam 2 Sriwijaya waktu itu begitu mendapatkan informasi ada kejadian sambung ayam, dan di situ mengakibatkan ada sebuah tindak pidana berat, saya dengan cepat waktu itu melapor kepada Bapak Panglima, dan perintah Panglima adalah laksanakan tugasmu dengan baik. Tidak ada prajurit yang kebal terhadap hukum. Tidak ada prajurit yang punya imunitas terhadap hukum. Akhirnya saya berdasarkan perintah Bapak Panglima Kodam, saya melaksanakan tindakan polisionil, saya melaksanakan olah TKP, saya mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya, dan akhirnya dalam waktu singkat perkara tersebut bisa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak memihak antara korban dengan tersangka, dan pihak korban maupun pihak tersangka menjalani proses hukum dengan sebaik-baiknya, dan sampai sekarang proses itu bisa berjalan dengan baik dan mencapai satu keadilan yang maksimal. Siap, Komandan. Baiklah, sahabat Sriwijaya Podcast, kita lanjutkan perbincangan hari ini. Komandan berbicara tentang integritas tentu tidak bisa dilepas dari peran dan tanggung jawab polisi militer dalam menjaga disiplin dan penegakan hukum di lingkungan TNI. Untuk memberikan gambaran yang lebih utuh kepada masyarakat, mohon izin Komandan, kita berbicara tentang integritas tanpa kompromi. Sebenarnya seberapa penting, Komandan, integritas dalam pelaksanaan tugas polisi militer? Terima kasih, pertanyaannya cukup baik, dan saya yakin ini bisa memberi penjelasan yang baik kepada masyarakat dan sahabat podcast sekalian. Integritas itu merupakan fondasi yang sangat mendasar, fondasi utama bagi pelaksanaan tugas polisi militer. Karena apa? Tugas polisi militer itu berkaitan dengan penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI, maka personil harus memiliki, ini dicatat nih, Siap, Komandan. personil polisi militer harus memiliki kejujuran, kemudian ketegasan, dan tanggung jawab. Tanpa integritas,
penegakan hukum akan kehilangan kepercayaan. Oleh karena itu, bagi kami, integritas bukan pilihan, tetapi integritas adalah kewajiban. Saya selalu sampaikan kepada seluruh prajurit saya di jajaran Pomdam 2 Sriwijaya, saya harus menekankan moralitas prajurit polisi militer. Tertibkan dirimu sebelum menertibkan orang lain. Siap. Maka disitulah akan terjadi kepercayaan oleh masyarakat dan kepercayaan bagi prajurit dalam penegakan hukum di lingkungan Kodam 2 Sriwijaya. Izin Komandan, lalu dapat dijelaskan kepada masyarakat apa sebenarnya tugas pokok dan fungsi dari Pomdam 2 Sriwijaya? Pertanyaan cukup menarik Siap. karena ini masyarakat juga pasti selalu bertanya-tanya. Siap. Di mana-mana ada polisi militer. Siap. Di Siap. kabupaten ada polisi militer. Siap. Di tingkat kota Madya ada polisi militer. Jadi tugas polisi militer di Kodam 2 Sriwijaya ini sebenarnya yang paling hakiki adalah tugas membantu komandan satuan. Ingat nih, jadi kami ini hanya petugas yang membantu komandan satuan dalam menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib militer, khususnya TNI. Untuk apa peran ini dilaksanakan? Peran ini sangat penting untuk menjaga profesionalisme dan kesiapan tempur satuan TNI dan tentunya citra TNI Angkatan Darat di Kodam 2 Sriwijaya. Adapun tugas-tugas itu diantaranya adalah menegakkan hukum, disiplin, dan tata tertib. Contohnya, dalam hal yang sangat rutin kami melaksanakan penegakan hukum di jalan, di Siap. tempat hiburan, Siap. gunanya untuk mencegah dan menindak prajurit yang melakukan pelanggaran. Kemudian melaksanakan fungsi pengawalan. Nah, perlu diketahui sesuai dengan Skep Kasat dan Peraturan Panglima bahwa polisi militer memiliki fungsi pengawalan. Ada pengawalan bermotor, kemudian pengawalan berjalan kaki, dan pengawalan pramuka polisi militer. Pengawalan bermotor ini yang pertama adalah melaksanakan pengawalan VVIP, di mana di setiap pengawalan presiden, Siap. pengawalan tamu negara, ada polisi militer hadir di situ melaksanakan pengawalan bermotor. Bisa dilihat sahabat podcast, mungkin di medsos, di TV, setiap acara kepresidenan ada hadir polisi militer sebagai protokoler negara melaksanakan pengawalan dan pengamanan. Kemudian juga pengawalan VIP TNI, Siap. yaitu memberikan pengawalan terhadap pejabat tinggi TNI atau permintaan khusus pengawalan. Pengawalan personil, pelaksanaan pengawalan personil yang melaksanakan serpas dari satuan, dari satu titik ke titik lain, kita melaksanakan pengawalan. Agar apa? Agar aman, kemudian nyaman, dan bagi masyarakat juga aman. Kemudian ini yang perlu diketahui juga sahabat podcast bahwa pramuka polisi militer, pengawalan pramuka polisi militer. Jadi di setiap acara kepresidenan, protokoler negara ada hadir di situ polisi militer di samping kanan presiden. Itu namanya pramuka polisi militer. Ada pramuka mimbar di saat upacara 17 Agustus, upacara kebesaran negara. Di situ ada polisi militer yang berdiri di samping kanan kiri presiden. Itu melaksanakan fungsi pengamanan fisik langsung jarak dekat dengan uniform atau terbuka. Kemudian saat presiden berjalan di samping kanan kiri itu polisi militer melaksanakan pengamanan fisik terbuka, yaitu pramuka polisi militer berjalan. Kemudian selanjutnya yaitu melaksanakan fungsi penyelidikan. Jadi apabila ada laporan pengaduan, itu polisi militer melaksanakan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti, mengumpulkan keterangan untuk membuktikan apakah laporan tersebut memenuhi unsur pidana. Kemudian setelah itu melaksanakan fungsi penyidikan. Fungsi penyidikan ini adalah jantungnya polisi militer, di mana fungsi penyidikan ini membuat terang suatu perkara pidana yang masuk. Kemudian melaksanakan fungsi pengurusan tahanan dari mulai proses tahanan sementara, yaitu proses penyidikan, kemudian proses penuntutan, sampai dengan proses nanti putusan. Dan yang terakhir, tugas polisi militer ini yang tidak kalah penting adalah mendukung operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Siap, Komandan. Kira-kira begitu. Siap, Komandan.
Izin Komandan, dalam pelaksanaan tugas tersebut tentunya kita tidak bisa sendiri kan Arda. Bagaimana bentuk sinergitas Pomdam 2 Sriwijaya dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Arda, kepolisian, Aparat pemerintah, Izin Komandan. serta masyarakat khususnya di wilayah Kodam 2 Sriwijaya, Komandan. Kerjasama dan kolaborasi yang harmonis itu perlu dilaksanakan oleh kedua belah pihak maupun lebih, sehingga sinergi aparat penegak hukum itu agar terwujud kepastian, keadilan, dan transparansi hukum guna menciptakan sistem hukum yang efektif dan dipercaya oleh masyarakat. Kemudian di jajaran Kodam 2 Sriwijaya ini, ayu-ayu Siap, cantik-cantik, saya sampaikan bahwa Pomdam 2 Sriwijaya melaksanakan kegiatan penegakan hukum itu secara sinergi. Contohnya misalnya kita melaksanakan operasi Gaktib dan Justisi, itu adalah operasi sepanjang tahun. Kita tidak berdiri sendiri, kita bekerja sama dengan polisi, kita bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, kita bekerja sama dengan Satpol PP dalam pelaksanaan. Kemudian dengan pihak Polri, kita juga selalu mendukung kegiatan Polri, misalnya operasi Ketupat, kita melaksanakan operasi bersama. Operasi dalam penertiban atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan polisi, termasuk penertiban illegal drilling, illegal logging yang marak di jajaran Sumatera Selatan ini. Pomdam 2 Sriwijaya selalu memberikan dukungan personil maupun material dalam pelaksanaan operasi tersebut. Kemudian operasi Patuh saat pelaksanaan libur Lebaran, libur Nataru, Natal dan Tahun Baru, Polisi Militer Kodam 2 Sriwijaya selalu hadir dan bersinergi dengan kepolisian. Dengan kejaksaan juga demikian. TNI sudah melaksanakan MOU dengan kejaksaan dan bahkan setiap kegiatan proses penyidikan, proses penuntutan kejaksaan, kami memberikan bantuan kepada kejaksaan saat penggeledahan, saat sidang di pengadilan. Kegiatan ini sudah berjalan dengan baik dan termasuk yang sedang rame-rame sekarang adalah Satgas PKH, yaitu Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Ini sesuai peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 dan itu melalui Panglima TNI sudah memerintahkan kepada jajaran polisi militer baik itu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara untuk mendukung kegiatan tersebut. Saya pikir ini sudah sangat sinergi. Siap. Kemudian ayo sekalian bisa sampaikan juga kepada sahabat podcast. Siap, Komandan. Kalau mau melihat setiap pagi polisi militer hadir di jalan-jalan. Betul Komandan, betul. kami mohon izin Komandan, tadi pagi baru selesai melaksanakan Pamlalin Komandan, kami berdua Ya, di depan Kodam 2 Sriwijaya Komandan. dan itu bersama kepolisian, Siap, betul, Siap, Komandan. bersama Dinas Dishub, Perhubungan. siap betul Komandan. Itu adalah bentuk sinergitas yang nyata Siap. untuk mewujudkan polisi yang aman, Siap. damai di lingkungan provinsi maupun di lingkungan jajaran Kodam 2 Sriwijaya. Siap Komandan, terima kasih Komandan. Mohon izin Komandan, salah satu tugas yang sering terlihat di lapangan adalah pelaksanaan operasi Gaktib dan Justisi, izin Komandan. Apa tujuan dari operasi tersebut? Baik, sebelum saya menjawab tujuan operasi Gaktib dan Justisi, tentunya sahabat podcast harus tahu bahwa operasi Gaktib dan Justisi adalah operasi yang dilaksanakan POM TNI, yaitu POM Angkatan Darat, POM Angkatan Laut, POM Angkatan Udara, yang dilaksanakan sepanjang tahun. Jadi dari mulai awal tahun, kemudian ditutup akhir tahun. Operasi ini diawali dengan upacara gelar Ops Gaktib Justisi secara serentak di seluruh Indonesia. Dan irupnya adalah Panglima Komando Daerah Militer setempat. Tujuannya adalah bahwa operasi ini untuk mewujudkan prajurit TNI, khususnya kalau di Kodam 2 Sriwijaya mewujudkan prajurit TNI AD yang
disiplin, profesional, kemudian taat hukum, dan mencegah angka pelanggaran, meningkatkan kewibawaan satuan, dan menjaga nama baik TNI. Jadi yang paling mudah dipahami adalah agar supaya anggota TNI ini tidak melanggar, tahu melek hukum, tahu bahwa hukum itu tidak untuk ditakuti, tapi hukum itu untuk dimengerti dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Izin Komandan, bagaimana langkah Pomdam 2 Sriwijaya jika ada prajurit Komandan yang terindikasi melakukan tindak pidana? Jadi Pomdam 2 Sriwijaya ini sebagai satuan penegak hukum, sebagai pelayan masyarakat, sebagai pelayan tidak hanya masyarakat sebenarnya, sebagai pelayan TNI juga, untuk menerima pengaduan apabila ada pelanggaran prajurit. Jadi sarana tempat untuk menerima pengaduan pelanggaran prajurit. Jika ada prajurit terindikasi melakukan pelanggaran, maka Pomdam akan melakukan serangkaian kegiatan sesuai dengan perundang-undangan, yaitu yang pertama adalah menerima laporan itu dengan baik. Laporan itu baik bisa dari masyarakat, bisa dari juga laporan itu atasannya atau ankumnya. Nah, ini perlu diketahui juga. Masyarakat bisa melihat langsung, tapi ingat, jangan sekedar lapor. Jadi perlu juga syarat-syarat sesuai KUHP, bahwa masyarakat melapor itu ada syaratnya sesuai KUHP. Dia harus melihat langsung, merasakan langsung, mendengar langsung. Jadi harus memenuhi persyaratan sebagai pelapor. Kemudian ankum. Jadi ankum itu apabila prajuritnya melanggar pidana, itu bisa melimpahkan perkara tersebut kepada polisi militer. Jadi ankum biasanya membawa prajuritnya, diserahkan, dilimpahkan untuk diproses hukum karena melakukan pelanggaran pidana. Tidak ada bukti permulaan yang cukup. Atau juga ada misalnya masyarakat secara perorangan karena dia merasakan sendiri delik, jadi dia menjadi korban penganiayaan, korban apapun tidak pidana, itu bisa melaporkan langsung. Nah, tentu saja penerimaan laporan itu nanti akan kami tindak lanjuti dengan baik, dimulai dari penyelidikan. Kami akan melaksanakan langkah-langkah penyelidikan apakah laporan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, minimal 2 unsur bukti permulaan tindak pidana, akan kita tindak lanjuti. Kemudian kita tindak lanjuti dengan melakukan penyidikan apabila cukup 2 alat bukti. Sesuai undang-undang seperti itu, ini cukup 2 alat bukti, kita akan tindak lanjuti. Mulai menerima laporan polisi, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang melihat langsung kejadian tindak pidana tersebut, kemudian mengumpulkan barang bukti yang ada kaitannya dengan sebuah tindak pidana tersebut. Apabila sudah dilakukan pengumpulan barang bukti, kemudian ada keterangan ahli, kita sampai pada akhirnya memanggil tersangka untuk dilakukan pemeriksaan tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan tersangka, koordinasi dengan ANKU, koordinasi dengan OTMIL, dilakukan pemberkasan, baru pemberkasan itu apabila sudah memenuhi syarat formil maupun material akan diserahkan kepada auditor militer yang selanjutnya akan dilimpahkan ke pengadilan untuk dilaksanakan proses. Izin Komandan, apakah penegak hukum di lingkungan militer hanya bersifat represif? Jika tidak, apa saja yang diterapkan oleh Pomdam 2 Sriwijaya? Oke, pertanyaannya tambah seru ya. Siap, Komandan. Ini semakin asik nih lama-lama. Semakin asik, Komandan. Jadi kalau kita berbicara penegakan hukum itu tidak akan selesai. Siap, Kalau tidak Komandan. dibatasi ini bisa 1 kali 24 jam. Siap, juga Komandan. akan selesai. Bapak Panglima Kodam 2 Sriwijaya berkomitmen untuk menegakkan hukum seluruh jajaran. Bahkan setiap saat dan Pomdam, ya kan, beri sanksi yang tegas apabila ada prajurit yang melanggar. Itu selalu disampaikan kepada saya.
itu merupakan perintah kepada saya. Siap Panglima, kami akan laksanakan. Nah, berkaitan dengan tindakan terhadap anggota yang melanggar atau apa yang dilakukan upaya Pomdam. Pomdam tidak selalu harus represif melakukan tindakan kita. Jadi keberhasilan tugas polisi militer itu bukan semakin banyak saya menindak prajurit yang bersalah. Tidak. Tugas saya berhasil sebagai penegak hukum apabila sudah tidak ada prajurit yang melanggar di jajaran Kodam 2 Sriwijaya. Tentunya saya melakukan langkah-langkah, kami melakukan langkah-langkah preventif. Apa itu langkah-langkah preventif? Langkah-langkah pencegahan. Tadi saya sudah sampaikan di awal, kami sering melaksanakan kegiatan gakti di tempat-tempat yang sering terjadinya pelanggaran. Paling tidak kalau hadir kita di situ polisi militer, prajurit yang mau melanggar itu mengurungkan diri. Siap. Jadi takut, Komandan. Wah, itu bisa nyari balak. Betul, Komandan. Palembang bilang. Siap. Nggak mungkin ya kan? Berani melakukan pelanggaran di depan prajurit polisi militer. Betul. Nah, prosesnya langsung cepat itu. Siap. Maksudnya cepat ditangkap. Siap. Kemudian kita melaksanakan pemeriksaan, penyuluhan ke satuan-satuan. Polisi militer masuk pada tahap perencanaan pencegahan ini. Polisi militer masuk ke satuan-satuan dan perintah Panglima dan Pomdam, jajaranmu saya izinkan untuk masuk ke kesatuan-satuan, laksanakan penyuluhan, laksanakan pemeriksaan. Bisa kita laksanakan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor, kelengkapan, administrasi. Bisa juga kita cek masalah narkoba, bisa. Kita beri penyuluhan tentang pelanggaran pidana. Agar prajurit-prajurit itu minimal melek akan hukum, tidak melanggar lagi. Karena tahu akibatnya. Apabila prajurit itu melanggar pidana, dia tidak kebal, dia akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Apalagi tentara, dia tidak hanya tunduk kepada KUHP, tapi dia juga tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Biasanya kena dua itu. Betul, Komandan. Kalau prajurit melanggar, sudah kena. Melanggar misalnya dia mencuri. Pada saat mencuri itu, dia tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang sekarang lagi ngetren KUHP baru. Tapi dia juga kena juga KUHPM. Siap. Kita akan selidiki. Kita akan buktikan fakta hukum. Kalau dia saat melanggar pencurian itu, dia meninggalkan satuan tanpa izin, dia melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Artinya dia terjerat 2 pasal, tidak hanya 1 pasal. Jadi ingat nih, selain saya memberikan informasi kepada sahabat podcast Sriwijaya, Betul, Komandan. kepada prajurit, ingat pelanggaran prajurit itu bisa terkena 2 pasal. Pasal pidana dan pasal pidana. Berarti tidak ada pelanggaran atau anggota yang kebal hukum. Ini, Komandan, banyak sekali pertanyaan dari sahabat Sriwijaya Podcast mengenai apakah polisi militer memiliki kewenangan menindak warga sipil, Komandan. Mungkin Komandan bisa dijelaskan kepada sahabat Sriwijaya Podcast kita, Komandan. Sahabat Sriwijaya Podcast, ini penting diketahui, jadi kita semua dalam penegakan hukum sudah diatur perundang-undangan yang berlaku, kita ada batasan-batasan. Polisi militer dalam hal ini memiliki kewenangan menindak, memproses khusus bagi prajurit TNI. Nah, bagi warga negara sipil sudah ada aturan perundang-undangan yang mengatur, yaitu yang menindak adalah Kepolisian Republik Indonesia. Namun demikian, ada irisan kadang-kadang. Pelanggaran pidana, tindak kejahatan yang dilakukan kadang-kadang dilakukan bersama-sama antara TNI maupun masyarakat sipil. Nah, sudah ada ruang atau jalur khusus, yaitu prosesnya secara koneksitas. Dan kita ketahui bersama, di Kejaksaan sudah ada Jambidmil, disitulah ruang yang sudah disediakan oleh negara ini untuk memproses
apabila pelanggaran pidana itu dilakukan oleh prajurit TNI bersama-sama dengan masyarakat sipil. Jadi itulah kira-kira. Jadi misalnya kasus kita menangkap warga sipil, kalau tertangkap tangan ya bisa. Ya misalnya saya atau prajurit polisi militer melihat di situ ada tindak pidana penganiayaan, kita bisa menghentikan tindakan itu. Karena dilihat itu adalah penganiayaan, tindak pidana, kita bisa menangkap. Pencurian, begal, ya kita bisa menangkap. Itu kita tangkap, nanti kita setelah itu kita lakukan integrasi, kita lakukan penahanan sementara, setelah itu kita serahkan kepada yang berwajib, yaitu Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Baik, Komandan. Untuk sebagai penutupnya, Komandan, apa pesan yang ingin disampaikan kepada prajurit maupun masyarakat Sobat Sriwijaya yang sedang menyaksikan podcast kita hari ini terkait dengan integritas dan penegakan hukum, Komandan? Baik, ini sepertinya saya sudah diperintahkan untuk mengakhiri podcast ini. Padahal saya ingin masih banyak berbicara, menyampaikan hal-hal yang semakin lama tentunya semakin asik untuk didiskusikan. Setiap hari saya selalu merenung keberhasilan tugas polisi militer bukan semakin banyak polisi militer itu memproses sebuah tindak pidana atau perkara, tetapi keberhasilan Pomdam 2 Sriwijaya apabila sudah tidak ada prajurit Pomdam 2 Sriwijaya atau jajaran Kodam 2 Sriwijaya melakukan pelanggaran. Jadi zero pelanggaran. Saya berpesan kepada prajurit TNI untuk taat hukum, bukan takut hukum. Jadikan kita jati diri kehormatan prajurit, yaitu indah hidup tanpa melanggar hukum. Kenapa? Kalau kita sudah melanggar hukum, kepercayaan masyarakat semakin hilang, semakin pudar, akhirnya kita dianggap tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kuncinya pegang teguh disiplin, loyalitas kepada atasan, ikuti semua aturan. Kita sudah ada koridornya, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, tidak hanya dibaca, tidak hanya diucap, tapi dipahami, kemudian dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari. Kepada masyarakat, kami berkomitmen menegakkan hukum secara tegas, adil, dan transparan. Jika ada pelanggaran prajurit oleh oknum prajurit, jangan ragu untuk melapor. Tapi ingat, harus cukup dengan 2 alat bukti, kami bisa menindak itu. Kemudian yang melapor harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mari kita bangun budaya hukum yang kuat, di mana aturan dihormati, bukan untuk ditakuti. Sinergi TNI dan masyarakat adalah kunci terciptanya keamanan, kedamaian di lingkungan masyarakat. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Siap, terima kasih Komandan atas waktu dan penjelasan yang sangat jelas dan inspiratif kepada Sriwijaya Podcast. Sobat Sriwijaya Podcast, dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa integritas bukan sekedar kata, melainkan komitmen yang harus dingin dalam setiap tindakan. Dan bagi Baret Biru juga, Mbak, integritas adalah kehormatan. Ia tidak bisa ditawar, tidak bisa dinegosiasikan, dan tidak bisa dikompromikan. Baiklah Arda, melalui peran Pomdam 2 Sriwijaya, kita melihat bahwa penegakan hukum bukan hanya tegas, tetapi juga tentang tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan. Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah institusi tidak hanya terletak pada kewenangannya, tetapi pada integritas setiap personel di dalamnya. Terima kasih sudah menyaksikan Sriwijaya Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, Tetap berprestasi. dan terus menginspirasi. Salam hormat, Satya Wira Wijaksana, Sriwijaya.